الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال أنت يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور وذكر النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما نسيه المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا وتفتح العارفين وتعلمنا تأويل الذين إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Sunanul wudu wa sunnalil mutawaddi'i. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi sayyidi masyayikhina fi darin amin. Wa sunnalil mutawaddi'i, sunnah bagi orang yang berwudu walau bima'in maghsub, meskipun dengan air gosok, alal aujah, berdasarkan pendapat yang paling wajib, yang paling kuat. Tasmiyatun awwalahu, untuk membaca tasmiyah, membaca basmalah. Awwalahu ay al-wudu'i, di awal wudu. Kalau di awal mandi tidak, karena orang mandi tidak sunnah baca bismillah disebabkan dia berhadas, dan bismillah itu termasuk Al-Quran. Orang yang mandi tidak disunahkan membaca bismillah karena ayat Al-Quran haram dibaca oleh orang yang berhadas besar. Lil ittiba', mengikuti Nabi, karena ikut Nabi. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa tajib, dan wajib membaca bismillah inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Wa yusannu qablaha at-ta'awwudh, disunnahkan sebelumnya membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'daha, setelah bismillah, asyhadatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu, disunahkan bagi orang yang meninggalkan basmalah di awal wudu, ayatiya biha asna'ahu, agar mendatangkan basmalah di tengah-tengah wudu, qailan, dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, la ba'da faraghihi, tidak setelah selesainya wudu. Wa kadza fi nahwil akli wasyurbi wat ta'lif, begitu juga sunnah membaca basmalah di misal makan, minum, dan ta'lif, mengarang kitab. Wal iktihalu, nah ini bukan atof ke ta'lif ya, iktihal ini mubtada. Wal iktihalu mimma yusallu lahu tasmiyah, dan iktihal termasuk yang disunahkan untuk membaca basmalah. Naulang, wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayatiya biha asna'ahu, disunahkan bagi yang meninggalkan basmalah di awal untuk membacanya di tengah-tengah. Qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu, membacanya bismillah awwalahu wa akhirahu, la ba'da faraghihi, tidak setelah selesainya wudu. Wa kadza, begitu juga fi nahwil akli wa syurbi wa ta'lif, sunnah membaca basmalah ketika makan, minum, dan mengarang kitab, menulis kitab. Titik, kemudian titik. Wal iktihalu, mubtada,
Wal iktihalu mimma yusannu lahu tasmiyah. Iktihal memakai celak mimma termasuk hal yusannu lahu tasmiyah yang disunahkan untuk baca basmalah. Wal manqul 'an Syafi'i wa katsirun minal ashab, yang dinukil dari Imam Syafi'i dan banyak dari ashab muridnya Imam Syafi'i, anna awwal sunani at-tasmiyatu, sunnah pertamanya wudu adalah membaca bismillah. Kalau di Safinah 10 sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya. Safinah 10 basmalah pertama. Di sini juga yang pertama basmalah. Wa bihi jazama an-Nawawi fil Majmu'. Wa bihi, dan dengannya jazama ditetapkan oleh Imam Nawawi fil Majmu'. Wa ghairihi, dan di selain Majmu' juga Imam Nawawi mengatakan sunnah pertamanya wudu adalah basmalah. Fayanwi ma'aha, maka dia berniat bersama basmalah inda ghuslil yadain, ketika membasuh dua tangan. Dan harus pakai niat ya. Nawaitu sunnatal wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sunnatal wudu. Lisannya bismillah, hatinya nawaitu sunnatal wudu. Itu 3 sunnah bersamaan ya. Hatinya niat, lisannya membaca bismillah, tangannya mencuci. Jadi 3 sunnah itu dilakukan bersamaan. Wa qala jam'un mutaqaddimun, berkata sebagian atau sekelompok banyak ulama terdahulu, inna awwalaha as-siwak, bahwa sunnah pertamanya adalah siwak. Tsumma ba'dahu tasmiyah, kemudian setelahnya adalah membaca basmalah. Jadi yang pertama siwak, yang kedua bismillah. Di Zubat juga, di Zubat itu sunnah pertamanya siwak, bukan basmalah. Seperti itu tadi, wa sunnanus siwaku tsumma basmillah wa ghsil yadayka qabla an tudakhila. Itu di Zubat. Di sini kan tadi sunnah pertamanya bismillah. Qala jam'un mutaqaddimun inna awwalaha siwak. Itu sama seperti di Zubat. Wa sunnanus siwaku tsumma basmillah. Far'un tusannu tasmiyatu aidan li tilawatil Qur'an. Disunahkan membaca basmalah juga untuk membaca Al-Quran, walau fi asna'i suratin, meskipun di tengah-tengah surat. Fi sholatin aw kharijaha, di dalam sholat atau di luar sholat. Wali ghuslin, dan untuk mandi, dengan catatan tidak diniatkan membaca Al-Quran, diniatkan dzikir. Wa tayammumin, dan ketika tayammum. Wa dzabhin, dan ketika menyembelih. Wa ghuslul kaffaini ma'an, kemudian setelah membaca basmalah dan siwak, ghuslul kaffain, membasuh kedua kaf, ma'an bersamaan, ilal ku'ain, sampai ku, sampai telapak, ma'at tasmiyatil muqtarinah bin niyah, bersama basmalah yang dibarengkan dengan niat. Jadi 3-tiganya dilakukan bersamaan. Jadi sunnah wudu yang pertama, ya 3 itu bersamaan. Basmalah, kemudian niat dengan membasuh kedua tangan. Wa in tawadda'a min nahwi ibrik, meskipun wudu dari semisal teko, aw alima tuhrahuma, atau dia yakini kesucian tangannya, lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Fasiwakun ardon, kemudian bersiwak ardon, melebar, fil asnan, pada gigi, bersiwak melebar pada gigi. Ya, maksudnya melebar itu begini ya, dari kanan ke kiri ya, bukan begini, bukan atas bawah, tapi dari kanan ke kiri. Namanya ardon, pakai siwak. Zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, luar dan dalam, luar gigi, dalam gigi. Tulan wa tulan fil lisan,
dan memanjang pada lidah. Yang ini, yang gigi ardon, yang lisan tulang. Yang lisan tulang, bukan ardon kalau yang lisan. Lil khabari sahih, karena khabar yang sahih, laula an asyqa ala ummati, jika aku tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku suruh mereka bersiwak inda kulli wudu, ketika setiap wudu. Maksudnya amr ijab, perintah wajib. Kalau tidak takut memberatkan, pasti aku wajibkan. Tapi karena Rasulullah takut memberatkan, maka hanya disunnahkan. Wa yahsul bi kulli khashin, dan didapatkan siwak dengan semua apapun yang kasar, walau binahwi khirqah, meskipun dengan semisal kain, au usnan, atau dengan kayu apapun, usnan. Sejenis kayu. Jadi kalau tidak punya siwak, kalau mau sholat, kalau nggak punya siwak yang kayu arok, ini. Yang paling afdol siwak pakai kayu ini, namanya kayu dari pohon arok. Kayu arok, siwak kayu arok. Kalau tidak, maka bikulli khashin, dengan apapun yang kasar, walau binahwi khirqah, meskipun dengan kain, awusnan, atau kayu yang lain. Wal'udu afdal, dan kayu ud afdal min ghairihi, daripada lainnya. Kayu afdal daripada selainnya. Ya kayu atau kain, afdal kayu. Wa awlahu dzurrihit thayyib, yang paling utama yang berbau harum. Wa afdaluhu al-araq, yang paling afdal kayu araq. Ya kayu ini, kayu siwak biasanya itu namanya kayu araq. La bi usbu'ihi walau khashinah, tidak dengan jarinya sendiri meskipun kasar. Artinya kalau jarinya kasar, apakah boleh bersiwak pakai jari? Tidak. La bi usbu'ihi walau khashinah, khilafan lima ikhtarahu Nawawi, berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau tangannya kasar, tidak apa bersiwak dengan tangan. Wa innama yata'akkadu siwak, sesungguhnya muta'akkad sangat dianjurkan bersiwak. Walau liman la asnana lahu, meskipun bagi orang yang tidak punya gigi. Likulli wudu'in, untuk setiap wudu. Sangat dianjurkan siwak meskipun tidak punya gigi, likulli wudu'in, untuk setiap wudu. Wa likulli salatin, dan untuk setiap salat. Fardiha wa nafliha, yang fardu dan yang sunnah. Wa in sallama min kulli rak'atain, meskipun salam dari setiap 2 rakaat. Awista kali wudu'iha wa illam yafsil bainahuma fasil. Awista, atau telah bersiwak untuk wudunya, meskipun tidak dipisah antara keduanya dengan suatu pemisah. Haitsu, kiranya, lam yakhsha tanajjusa famihi, tidak takut mulutnya najis. Maksudnya takut mulutnya najis, kalau misalnya sering bersiwak gusinya berdarah, maka dia tidak usah sering-sering bersiwak. Karena kalau sering bersiwak kan bisa berdarah gusinya. Kalau gusinya berdarah nanti mulutnya najis. Kalau takut begitu, maka tidak usah sering-sering bersiwak. Jadi ini haitsu lam yakhsha, kalau kiranya tidak takut mulutnya najis. Wa dzalika li khabaril Humaidi, dan hal itu karena ada hadis riwayat Imam Humaidi bi isnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Raka'atani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau mau sholat, dan ini siwak sunnah untuk laki dan perempuan, bukan cuma laki-laki yang sunnah bersiwak, perempuan juga. Kalau tidak punya siwak, pakai gigi ini. Belum sholat, ya, gosok, pakai bajunya. Pakai ini boleh, terserah.
pakai sarung juga boleh, pakai baju temannya juga boleh. Walau tarakaha awwalahu, jika dia tinggalkan awalaha, jika dia tinggalkan di awal sholat, tadarakahu fi asna'iha, maka dia lakukan di tengah-tengah sholat tidak apa-apa. Bifi'lin qalil, dengan sedikit gerakan, kalau 3 kali berturut-turut membatalkan. Kata'ammum, seperti pakai imamah juga. Kalau lupa pakai imamah di awal sholat, tengah-tengah sholat disunahkan pakai, tapi gerakannya dijaga agar tidak sampai membatalkan. Wa yata'akkadu aidan li tilawati Qur'anin aw hadisin aw ilmin syar'i. Sangat dianjurkan juga memakai siwak untuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis atau membaca ilmu syar'i. Mau ngaji kayak gini sunnah bersiwak. Au taghayyuri famin rihan. Apa kalau dijukat itu? Dijukat siwak yusannu la ba'da zawali shaimi wa akaduhu lintibahin naimi wa litaghayyuril fami wa lis-shalah wa sunnabil yumnal araqu awla. Dan muta'akkad juga, sunnah mu'akkad ketika taghayyuri famin, ketika perubahan mulut, rihan baunya, aulaunan atau warnanya, minah minaumin dengan sebab tidur, au akli karihin atau makan sesuatu yang berbau, au sinin atau perubahan gigi, minah misufroh karena semisal kuning, au istiqadhin min naumin, bangun tidur, wa iradatihi mau tidur, wa dukhuli masjidin wa manzilin, masuk masjid, masuk rumah, wa fis sahar, dan ketika di waktu menjelang subuh, wa indal ihtidar, dan ketika orang mau meninggal. Kama jalla alaihi khabarus sahihain, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa yuqalu, dikatakan, innahu yusahhil khurujir ruh, bahwa hal itu memudahkan keluarnya roh. Dibacakan Yasin, disiwaki, orang yang mau meninggal nyawanya gampang keluar. Wa afrada ba'duhum min dzalik ta'akkudahu lil marid. Sebagian kemudian berpendapat dari hadis itu bahwa disunahkan juga bersiwak untuk orang yang sedang sakit. Mau cerita ini yang di hadis Bukhari ini, riwayat siwak ini tadi. Di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit di akhir hayat beliau, berada di rumahnya Sayyidah Aisyah, di kamarnya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pahanya Sayyidah Aisyah, berbantal Sayyidah Aisyah, kepalanya Rasulullah di pahanya Sayyidah Aisyah. Kemudian masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, adiknya Sayyidah Aisyah. Abdurrahman masuk, dan di kantongnya Abdurrahman terlihat ada siwak basah, masih baru, kayunya masih basah, ini kan kayunya udah kering. Di kantongnya Abdurrahman terlihat ada kayu arok yang masih basah, baru ngambil dari pohon. Ketika Abdurrahman masuk, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam abadahu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gasoruhu. Rasulullah melihat siwaknya Abdurrahman, dilihatin. Rasulullah melihat Abdurrahman masuk, tapi yang dilihat kantongnya. Rasulullah melihat siwaknya yang ada di kantongnya. Kemudian Sayyidah Aisyah faham, Abdurrahman, Rasulullah menginginkan siwakmu. Kemudian diberikan oleh Abdurrahman pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dikasihkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bersiwak, dan Nabi Muhammad kemudian merasakan sakit karena masih baru kan. Ini kan begini udah digigitin kan. Kalau masih baru kan ujungnya begini. Nah, Rasulullah bersiwak dengan siwak baru nampak sakit. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ulayyinuhu laka ya Rasulullah." Saya lembutkan ya Rasulullah. Kemudian diberikan, Sayyidah Aisyah digigit. Ini sampai berambut seperti ini. Kemudian Rasulullah bersiwak. Hadisnya mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qad ahsanu minhu." Sayyidah Aisyah mengatakan,
saya tidak pernah melihat orang bersiwak seindah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai siwak. Jadi siwakannya itu keren ya Rasulullah di akhir. Bukan sekedar membersihkan gigi, tapi nampak indah sekali bersiwaknya Rasulullah. Fama ada an faragha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadahu aw usbu'ahu thumma qala fi rafiqil a'la. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la 3 kali, thumma qala. Kemudian Rasulullah wafat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ini adalah sunnah yang sangat disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi telah ditinggalkan oleh umatnya. Wa hatta tullabul ilm sekelas, nggak ada yang jangan pakai, punya enggak. Padahal ini sunnah yang sangat disukai Nabi. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah bersiwak. Sampai kemudian hal terakhir yang dilakukan Rasulullah sebelum wafat adalah bersiwak. Kemudian mengatakan fir rafiqil a'la. Karena memang dikatakan dalam riwayat, setiap malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa Nabi, malaikatnya izin dulu. Malaikatnya izin dulu, ya Rasulullah, mau lanjut di dunia apa ila rafiqil a'la? Apakah pulang ke sisi Allah yang Maha Tinggi? Kemudian itulah yang dipilih Rasulullah di akhir hayat beliau. Nabi mengatakan fir rafiqil a'la. Saya mau pulang ke sisi Allah yang Maha Tinggi. Maka akhir kata yang dikatakan oleh Nabi sebelum wafat fir rafiqil a'la 3 kali setelah bersiwak. Maka dari hadis ini dikatakan indal ihtidar sunnah bersiwak. Wa yuqalu innahu yusahhilu khurujal ruh, memudahkan roh keluar. Baca Yasin juga ya. Kalau ada orang mati sakarat, enggak mati-mati kasihan, bacakan Yasin. Bacakan Yasin, siwakin mulutnya, yusahhilu khurujal ruh. Hendaknya talibul ilm ya mestinya punya siwak. Minimal kalau nggak bersiwak pakai kayu arok ya, pakai ujung bajunya. Ada siwak, masih ada lagi wayam bagi ayan wiya bisiwaki as-sunnata, dan dianjurkan agar berniat ketika siwak berniat sunnah, liyuthab alaih, agar dapat pahala yang sempurna. Kalau tidak niat dapat pahala tapi pahalanya tidak sempurna. Wa ayyabla riqahu awal istiyaqihi, menelan air liurnya di awal, maksudnya di awal gini, yabla riqahu, siwaknya kan kering, udah lama nggak dipakai, dibasahin dengan liurnya sendiri, yabla riqahu awal istiyaqihi, dibasahin. Wa alla yamussahu, tidak disedot, dibasahi saja, bukan disedot. Wa yundabut takhlil qabla siwak wa ba'dahu min athari ta'am, dianjurkan lagi takhlil, memakai tusuk gigi sebelum siwak dan setelahnya dari bekas makanan. Nah, karena siwak kalau ada sisa-sisa makanan di gigi nggak lepas ya. Jadi tetap melepaskan sisa-sisa makanannya pakai tusuk gigi. Kalau sekarang ya sikat gigi itu bisa sebagai siwak. Tadi di awal tadi dibilang sunnah bisa bersiwak pakai apapun yang kasar. Jadi pakai sikat gigi juga itu sah sebagai siwak. Maka hendaknya kalau kita bersikat gigi diniati pakai siwak. Wasiwaku afdal minhu, siwak afdal dari takhlil. Khilafan liman akas, berbeda dengan ulama yang berpendapat kebalikannya. Imam Zarkashi berpendapat takhlil afdal dari siwak. Mayoritas ulama mengatakan siwak afdal. Wala yukrahu bisiwak ghairihi, tidak makruh pakai siwak orang lain in adin, kalau diizini. Seperti Nabi tadi pakai siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar yang dipakai Rasulullah. Wala yukrahu bisiwak ghairihi, tidak makruh pakai siwak orang lain in adin, kalau diizinkan. Au alima ridahu, atau tahu ridhonya. Wa illa harum, kalau tidak izin atau tidak tahu ridhonya haram.
فمضمضة فاستنشاق والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد